Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Citra. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang artikel yang saya susun. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Pak Jepiri Tarantang selaku dosen pengampu saya, yaitu mata kuliah arbitrase. Di sini saya mengangkat tentang analisis prosedur berarbitrase secara online, yaitu lebih ke kendala dalam peraturan pelaksanaan arbitrase online-nya. Nah, kenapa saya mengangkat hal tersebut? Karena pada generasi sekarang, pada fenomena-fenomena COVID-19 atau virus COVID-19, pada masa sekarang bukan hanya tentang pendidikan, sosial, moral, dan bahkan juga pekerjaan dan juga hukum sekarang sudah dihadirkan, yaitu melalui online. Nah, dan juga arbitrase ada juga dihadirkan arbitrase online. Nah, perkembangan teknologi pada generasi 4.0 yang akan segera memasuki generasi 5.0 atau generasi society ini, dengan sering berjalannya waktu segala hal itu serba dicari alternatifnya untuk mempermudah atau menghemat waktu dan juga menekan biaya hidup. Nah, kenapa para pembisnis biasanya lebih banyak menggunakan arbitrase daripada hukum? Karena hukum itu, kalau penyelesaian sengketa melalui hukum itu biasanya terlalu bertele-tele dan memakan banyak waktu. Nah, sehingga tidak efisien bagi para pembisnis. Dan juga hal itu banyak mengeluarkan biaya untuk proses-proses melalui hukum. Nah, metode yang saya gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif, di mana dalam komponen yang telah dijabarkan secara deskriptif dan prasangka peneliti saja. Nah, selain itu juga peneliti mengkaji data dengan cara library research atau research perpustakaan, dan juga melalui media cetak elektronik, di mana data secara online menjadi sumber referensi untuk dijadikan bahan analisis sumber data yang terpercaya bagi peneliti mengambil kesimpulan dari secara keseluruhan tentang analisis-analisis tersebut dan dihadirkan melalui artikel ini agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, hasil penelitian arbitrase secara online yaitu dalam buku internasional karya Sherlika Apria dan Rio Aditya. Menurut Priyatna Abdul Rashid, dalam buku ini menjelaskan bahwa arbitrase merupakan proses peninjauan suatu sengketa secara yuridis bagi pihak yang bersengketa dan bukti-bukti penyelesaiannya, dan juga disediakan oleh para pihak ketiga, yaitu arbiter. Nah, ada 3 jenis arbitrase. Yang pertama itu kualitas arbitrase, teknis arbitrase, dan juga arbitrase lebih lanjut. Nah, untuk penyelesaian sengketa arbitrase sendiri itu bisa melalui arbitrase secara nasional atau internasional. Nah, hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan arbitrase online. Dalam memutuskan ini, arbiter memberikan keputusan untuk mencapai dan persepsi tidak berpihak kepada para pihak yang bersengketa, di mana persepsi keputusan ini ditentukan oleh teknis arbiter. Nah, untuk kekurangannya sendiri atau kelemahannya, arbitrase online itu terletak pada undang-undangnya, karena belum ada undang-undang yang mengatur putusan dalam arbitrase online, sehingga ketidakpastian dalam arbitrase online masih membingungkan. Dan Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tidak ada mengatur tentang bagaimana pelaksanaan arbitrase online, dan juga tentang komunikasi, bagaimana mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik.
sifatnya itu hanya bersifat umum dan pelaksanaannya memerlukan ketentuan teknis. Tidak ada menjelaskan tentang secara khusus bagaimana pelaksanaan arbitrase secara online. Nah, pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan bahwa penggunaan perjanjian arbitrase baik dalam bentuk cetak maupun tidak hanya menyatakan dibuat secara tertulis saja. Dan isi undang-undang hanya bersifat esensial. Nah, selain itu juga untuk kelemahan arbitrase sendiri, di mana internet itu masih belum merata ke seluruh Indonesia, masih terbilang tidak memenuhi fasilitas tersebut karena internet masih sulit di beberapa daerah, hanya di kota-kota saja yang lumayan ataupun yang lancar jaringannya dan internetnya tersedia secara penuh gitu. Untuk desa-desa bahkan tempat terpencil tidak ada menyediakan internet. Nah, itu juga menjadikan salah satu kelemahan dalam berarbitrase secara online jika diterapkan di Indonesia. Nah, juga masih belum ada membahas tentang peraturan mengenai perihal arbitrase dalam perundang-undang yang berbasis secara online. Dan juga hal yang berkenaan dengan sarana juga prasarana yang mendukung kelancaran dalam pelaksanaan arbitrase online serta SDM-nya. Dan juga masih ada hacker atau peretas dalam melakukan arbitrase secara online. Itu bisa menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Nah, kesimpulannya, manfaat dari berarbitrase secara online itu memang memberikan efektivitas dan efisiensi yang mampu membantu para pelaku sengketa menghemat waktu, uang, dan tenaga. Akan tetapi banyak hal yang perlu diperhatikan dalam berarbitrase secara online, di mana peraturan untuk berarbitrase secara online di Indonesia masih belum ada, fasilitas yang belum memadai, atau Indonesia masih belum memiliki kemampuan memfasilitasi arbitrase secara online. Akan ada banyak rintangan ketika melakukan arbitrase secara online mulai dari masalah yang berkaitan dengan beberapa hal seperti masalah sumber daya manusianya, dalam beberapa prasarana untuk kebutuhan berarbitrasenya agar berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya, dan juga masih ada penyusup atau hacker dalam proses pada saat pelaksanaan arbitrase secara online. Hal itu berpotensi data-data akan dijual atau disebarluaskan oleh hacker tersebut. Nah, undang-undang yang mengatur tentang putusan dalam berarbitrase secara online juga masih belum ada secara spesifik, sehingga kepastian dalam berarbitrase secara online masih simpang siur. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun juga Nomor 11 Tahun 2008 itu juga hanya menyinggung tentang pemanfaatan informasi dan elektronik sebagaimana mestinya saja. Tidak ada mengatur secara spesifik tentang bagaimana semestinya perlindungan penggunaan elektronik itu secara khusus. Dan juga pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak ada menerangkan bahwa penggunaan arbitrase dalam perjanjian apakah dicetak atau tidak. Di situ hanya diterangkan bahwa dilakukan secara tertulis saja, sedangkan konsep yang dikembangkan sekarang adalah secara elektronik. Nah, sarannya untuk berarbitrase secara online, hendaknya pihak lembaga arbitrase memberikan fasilitas yang memadai dan pemerintah mengatur ulang pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk mengatur khusus berarbitrase secara offline dan online sebagaimana mestinya. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.